Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Arifin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Solo 3. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja kelas 10 semester 2 materi algoritma dan pemrograman di instansi tempat saya mengajar, SMA Negeri 2 Pemalang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Itu ya. Jadi walaupun siang semangatnya harus selalu pagi. Ya. Harus tetap semangat dalam belajar. Ya, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita biar diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita awali dengan berdoa. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Ya. Diwaduk siap. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke. Sebenarnya Pak Zainal absen dulu ya. Ya, Bang. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Tony. Iya Pak. Kenapa Tony? Dispen ya. Ya. Ada kegiatan apa Tony? Literasi ya. Ya, kalian juga harus aktif ya. Kalau misalnya ada perlombaan atau kegiatan, ini bisa diikuti supaya kalian memiliki prestasi yang banyak. Tony ya? Ya Pak. Absen berapa? 23. Terus siapa lagi? Iya, Pak. Miladia. Ya. Miladia kenapa? Dispen. Dispen juga. Ya. Terus? Sudah Pak. Sudah. Ya. Oke. Ya, oke. Biar kalian lebih semangat lagi, Pak Zainal kasih pantun mau? Oh ya, biar Ya. tambah semangat. Waktunya sudah siap. Ini kalian biar lebih semangat, Pak Zainal kasih pantun. 2, 3 anak nelayan. Pergi ke laut mencari ikan. Kalau kalian ingin wujudkan angan, belajar jangan di nomor 2 kan. Jadi, kalau kalian itu ingin cita-citanya itu nanti tercapai, kalian punya cita-cita nggak? Punya. Ada yang mungkin ingin jadi dokter, ada yang ingin mungkin jadi insinyur, atau ingin menjadi arsitektur ya. Maka syaratnya belajar ini harus di nomor 1 kan, jangan sampai di nomor 2. Ya, oke. Satu lagi mau? Ya. Pohon jati tumbuh berjajar. Pandai berpantun orang Banjar. Kalau kalian malas belajar, cita-cita takkan terkejar. Intinya adalah semangat untuk terus belajar.
Ya. Sebelumnya Pak Zainal ingin mengecek kerapian kalian semua dalam proses belajar ini ya, di awal belajar ini ya. Jangan sampai masuk lab kalian belum rapi ya. Ya. Sudah rapi semuanya? Sudah. Peralatan belajar sudah disiapkan ya? Sudah. Cetak, buku tulis sudah disiapkan. Kemudian Pak Zainal ingin kalian semua masuk ke sini sudah mempelajari materi yang sudah Pak Zainal share yang ada di Microsoft Teams ya. Ini sudah Pak Zainal share di Microsoft Teams ya. Nah, sudah dibaca ya di rumah ya? Sudah. Ini ya, kalian tinggal ambil saja, mudah-mudahan sudah dipelajari semua ya. Kemudian Pak Zainal juga sudah menyiapkan media pembelajaran interaktif ya. Nah, ini kalian sudah bisa masuk ke dalamnya dengan masukkan nama dan sekolah. Terus LKPD juga sudah disiapkan di Microsoft Teams, kalian tinggal ambil saja dan bahan ajar baik dari paket ataupun yang bisa sama Pak Zainal melalui Microsoft Teams ya. Sudah dipelajari semua ya? Sudah. Jadi, kita sekarang belajar lebih mudah, bisa melakukan literasi dari berbagai sumber belajar yang ada. Diharapkan kalian bisa belajar kapanpun dan dimanapun kalian berada. Itu ya. Ya, oke. Coba sekarang kalian lihat ke depan semua. Ini Pak Zainal sudah menyuguhkan sebuah dokumen. Ini dokumen apa? Nilai. Dokumen nilai atau informasi nilai, atau istilahnya adalah lembar hasil belajar siswa atau LHBS, lembar hasil belajar siswa. Pernah kalian dapatkan? Pernah. Kapan kira-kira? Saat kalian terima rapot ya? Iya. Rapot biasanya kita mendapatkan informasi seperti ini. Di situ ada nama sekolah, nama kita, ya, kelas dan seterusnya. Kemudian ada mata pelajaran, data mata pelajaran yang akan dikasih nilai di ujiannya. Kemudian ada KKM. Tahu KKM? Tahu. Kriteria kompetensi minimal ya. Iya. Tuh, minimalnya adalah 70, misalnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada hasil ujian yang terdiri dari dua jenis nilai ya. Nilai yang pertama yang berupa nilai angka. Yang kedua nilai predikat atau nilai huruf. Nah, kalian pernah berpikir nggak kira-kira caranya bagaimana untuk mengkonversi nilai angka menjadi nilai huruf? Ya kalau misalnya siswanya cuma satu sih gampang ya. Tapi kalau siswanya ribuan, kalau tidak dibuatkan programnya, tidak dibuatkan aplikasinya, ini sangat merepotkan. Gitu ya. Iya. Bagaimana cara mengkonversi nilai angka menjadi nilai predikat? Nanti akan kita belajar. Gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini gambar apa? Angka. Deret angka ya. Iya. 1 sampai 10. Pertanyaannya, manakah dari bilangan 1 sampai 10 yang termasuk bilangan genap dan mana yang termasuk bilangan ganjil? Kenapa disebut genap? Kenapa disebut ganjil? Ya. Yang bilangan genap mana saja? 2, 4, 6,
Ya, ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Pinter ya. Kira-kira kenapa kok bisa disebut genap? Karena bilangan itu Karena bisa dibagi dua. Tepatnya dibagi dua, sisanya 0. Itu yang disebut dengan bilangan genap. Nah, kalau ganjil, Bilangannya tidak bisa dibagi dua. bilangan yang dibagi dua, sisanya 1. Itu bilangan ganjil. gitu ya. Ya. Kenapa sih Pak Zainal kok menyodorkan dua permasalahan? Yang pertama adalah konversi nilai, kemudian yang kedua bilangan genap dan ganjil. Karena kita akan masuk ke materi algoritma pencabangan. Ya, algoritma pencabangan. Sebelumnya kita sudah belajar apa? Algoritma sekuensial ya. Ya, sebelumnya kita sudah belajar algoritma sekuensial, penerapan rumus. Ya, misalnya menghitung luas persegi panjang, menghitung luas persegi, menghitung luas segitiga dan seterusnya ya. Itu adalah algoritma sekuensial, penerapan rumus saja. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma pencabangan, yaitu algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada syaratnya, ya, memiliki syarat khusus. Nah, syarat itu bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah, gitu ya. Ya. Ya, ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar algoritma berikutnya, yaitu algoritma pencabangan. Nah, algoritma pencabangan, nah ini disimbolkan seperti ini ya. Kemarin kita sudah mengenal menuliskan algoritma dengan simbol atau flowchart ya. Kita mengenal simbol-simbolnya, terminator seperti apa, pengambilan keputusan seperti apa ya. Untuk input, untuk output seperti apa, sudah tahu ya? Ya. Nah, ini ada simbol seperti ini, ya. Nah, ini adalah simbol algoritma pencabangan. Mana yang disebut kondisi? Ya. Kalau kondisi ini bernilai benar, maka akan dikerjakan aksi 1. Kalau salah, dikerjakan aksi 2. Kondisi ini kan bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Contoh misalnya saya akan syukur gundul kalau lulus ujian. Itu misalnya seperti itu ya. Saya akan apa itu ya. Ini ada syaratnya. Kalau tadi kan syaratnya akan syukur gundul kalau lulus. Ini syaratnya. Ternyata kok lulus syukur gundul. Ternyata kok nggak lulus berarti nggak syukur gundul. Nah gitu ya. Ini maksud daripada permasalahan bersyarat itu seperti ini. Nah, yang tadi syaratnya apa? Yang tadi kan ada syaratnya. Konversi nilai syaratnya apa? Kalau A berarti nilainya harus 90 ke atas. Kalau B berarti 80 sampai 89. Itu kan ada syaratnya ya. Iya. Genap kalau dibagi 2 sisanya 0. Ganjil kalau dibagi 2 sisanya 1. Nah, gitu ya. Iya. Itu maksud daripada bersyarat itu seperti itu. Ya. Selanjutnya kita lihat CP-nya ya, atau kompetensi dasarnya. Oke. Ya. Kita masih di elemen algoritma dan pemrograman, karena elemen ini materi
materinya panjang ya, banyak ya. Ini pertemuan yang kedua. Kemudian tujuan daripada pembelajaran kita adalah yang pertama adalah apa? Setelah ini diharapkan kalian bisa memahami langkah-langkah menuliskan algoritma pencabangan sederhana. Kalau kemarin kalian diharapkan memahami algoritma sekuensial, ini kalian diharapkan membuat algoritmanya adalah pencabangan. Mampu menganalisis pemecahan masalah matematis dengan menggunakan algoritma pencabangan. Kemudian mampu membuat algoritma pencabangan dan mengkonversinya ke dalam program C. Itu ya. Iya. Ya, seperti biasa nanti membuat programnya secara online ya. Online karena kemudian nanti penyimpanannya juga di Google Drive ya. Di Google Drive seperti biasa ya. Nah, semua tugas dimasukkan Google Drive, kemudian diambil linknya, kemudian disetorkan ke tabel tugas seperti biasa. Ya, sekedar mengingatkan di sini ini adalah simbol-simbol yang sudah kita pelajari, yaitu cara menuliskan algoritma dengan menggunakan flowchart ya, atau menggunakan simbol. Nah, ini yang akan dipelajari adalah yang keputusan, pengambilan keputusan. Itu yang tadi ya. Kalau kondisinya pemilih benar, kerjakan aksi 1, kalau salah kerjakan aksi 2. Itu ya. Iya. Oke. Ini sebenarnya kalau kalian baca di rumah ini sudah dipelajari ya, cara mandiri ini gampang. Kemudian berikutnya operator-operator dalam matematika dan bahasa C. Ini barangkali kalian belum begitu paham. Ini Pak Sinan jelaskan sedikit ya. Yang pertama menjumlahkan simbolnya jumlah sama, gampang ya. Kemudian mengurangi, ini sama. Kemudian perkalian makanya apa? Bintang ya. Kemudian berikutnya adalah pembagian, makanya garis miring. Kemudian mood, makanya persen. Mood itu apa? Mood itu mencari sisa hasil bagi. Contoh ya. Nah, Pak Zainal punya bilangan 5, angka 5 dimutkan 2. Ini hasilnya adalah 1. 5 bagi 2. Sisanya 1. Kalau 5 mod 3 hasilnya 2. Gitu ya. Iya. Tuh mod. Kalau dalam bahasa pemrograman Pascal ditulis mod. Tapi kalau dalam program C pakainya persen. Gitu ya. Ini sedikit mengingatkan saja. Mestinya kalian sudah belajar di rumah ya, karena materi sudah Pak Zainal share duluan. Kemudian berikutnya, ini juga sekedar menjelaskan saja ya, operator-operator logika, relasional dan samaan pada program C ya. Nah, kalian bisa melihat operator yang sama, misalnya sama dengan ya, sama dengan, kalau dalam matematika simbolnya biasa sama dengan seperti itu ya. Tapi kalau dalam bahasa C sama dengannya double. Gitu ya. Contoh menuliskan A sama dengan B, ini nulisnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau dalam matematika menuliskan tidak sama dengan, ini sama dengan, kemudian di garis miring. Ini artinya tidak sama dengan. Tapi kalau dalam bahasa C pakainya tanda seru sama, ini artinya tidak sama. Contoh menuliskan A tidak sama dengan B, tulisannya seperti itu. A titik tanda seru sama dengan B. Ini artinya A tidak sama dengan B. Itu ya. Iya. Kemudian operator relasional, lebih besar lebih kecil ini sama ya.
di matematika ataupun di program C-nya sama ya, aturan ya. Nah, tapi kalau untuk yang lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan ini sedikit berbeda. Kalau dalam matematika lebih besar sama dengan, nah seperti ini, ada garis bawahnya ya. Tapi kalau di bahasa C, A lebih besar sama dengannya di sampingnya, gitu ya. Kurang dari sama dengannya juga di sampingnya. Kemudian berikutnya operator logika. Ini ada and, ada or, ada not. Ini biasanya digunakan untuk menggabungkan beberapa pernyataan, ya. Nah, pernyataan bisa digabungkan dengan and atau or atau not, gitu ya. Nah, mungkin barangkali masih ingat, logika and akan bernilai benar jika apa? Jika semua pernyataannya bernilai benar. Ingat, logika and kesimpulannya, konklusinya akan bernilai benar jika semua pernyataannya bernilai benar. Kemudian logika or atau ya, ini akan bernilai benar jika salah satu ada yang bernilai benar. Contoh, jika benar dan benar dan benar dan benar dan benar dan benar, ini akan menghasilkan kesimpulan yang benar, ya. Jika benar dan benar dan benar dan benar dan salah, maka akan menghasilkan kesimpulan yang salah karena ada salahnya, ya. Kalau atau jika benar atau salah atau salah atau benar atau salah ini bernilai benar. Paham? Paham. Tes ya. Bah. Jika benar dan benar dan benar dan benar dan benar dan benar dan salah, nilainya apa? Bentar ya. Jika benar atau benar atau benar atau salah atau salah atau salah, nilainya Benar. karena ada yang benar, ya. Kalau not, kebalikannya, ya. Pernyataan bernilai benar dinotkan jadi salah. Pernyataan salah dinotkan jadi benar. Gitu ya. Ya. Selanjutnya, nah, ini Pak Zenar punya flowchart seperti ini, ya. Input, pembilang, dan penyebut. Atau ada yang bisa? Ada yang bisa ini? Kira-kira apa? Nah, siapa? Ya, di sini ada input, pembilang, dan penyebut. Jika penyebutnya sama dengan nol, maka ianya ke mana? Ke bawah. Akan dihasilkan output yaitu penyebut tidak boleh nol. Tapi kalau penyebutnya sama dengan nol, maka hasilnya dicari, ya. Pembilang dibagi penyebut, hasilnya berapa kemudian ditampilkan, ya. Tahu pembilang dan penyebut? Tahu ya. Coba Zenar punya angka ini, ya. Misalnya ini angka berapa? 1/4. Yang pembilang yang mana? 1. Yakin? Yakin. Betul ya. 1. Kemudian penyebutnya 4. Ini kalau dibuatkan desimalnya berapa? 0,2 itu ya. Kemudian berikutnya, kalau Pak Zenar punya angka 0/4, ini hasilnya berapa? 0 ya. 0. Kemudian kalau Pak Zenar punya angka 4 dibagi 0, hasilnya apa? 0. 0. Bukan 0 tapi 5.
marginal ya. Makanya dihindari penyebut itu bernilai nol, gitu ya. Makanya di sini dibuatkan algoritma penyebutnya jangan sampai nol, dideteksi. Apakah penyebutnya nol? Jika iya, langsung dikasih output. Soalnya kalau diteruskan error komputernya. Ya, lebih baik dikasih output, yaitu dikasih keterangan penyebut tidak boleh nol, gitu ya. Tapi kalau selain nol boleh, ya. Selain nol boleh dicari hasilnya. Ya, di sini ada program, ya, contoh programnya. Programasinya kemarin kita sudah belajar bahasa C ya. Coba kalian nanti dipraktekkan, ya. Nah, ini contoh yang tadi, yaitu membagi dua buah bilangan, ya, yaitu pembilang dan penyebut, ya. Kemudian kalau bilangan penyebutnya itu 0, maka outputnya adalah penyebut tidak boleh 0. Tapi selain 0 ini dicari hasilnya, yaitu pembilang dibagi penyebut. Gitu ya, ini programnya. Oke, sampai di sini paham? Oke. Ya, sekarang coba kalian lihat LKPD-nya. Ya. Ini LKPD-nya, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, silakan kalian nanti berkelompok, ya. Berkelompok. Ini sudah berkelompok ya? Sudah. Kelompok, kalian nanti berdiskusi mengerjakan suatu proyek, ya. Waktunya 30 menit cukup? Cukup. 30 menit ya, kita sepakati 30 menit. Baca LKPD-nya ya. Ya, di sini kalian nanti disuruh membuat flowchart ya, dan membuat programasinya. Yang pertama adalah menentukan bilangan genap dan ganjil. Kemudian yang nomor 2 yaitu kalian membuat konversi nilai angka ke nilai huruf. Gitu ya. Ya, silakan nanti kalian bisa berkelompok mengerjakan proyek ini, waktunya 30 menit. Nanti yang selesai duluan jalan ya, nanti Pak Zainal kasih nilai di atas 85 ya. Gitu ya. Oke, senang nggak? Senang. Ya. Oke. Ya. Oke, silakan. Jangan lupa nanti LKPD-nya dikasih nama ya, nama anggota-anggotanya. Kemudian kalian buat programnya dan disimpan di Google Drive dan linknya bisa dikumpulkan ya. Ya, kemudian nanti Pak Zainal juga minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan menuliskan flowchart dan programnya ya. Ya, oke, ya silakan boleh dimulai. Ya. Ya, Pak Zainal ingatkan pada kalian karena kita itu di lab ya, maka hati-hati jangan sampai merusak komputer yang ada di lab, dan juga hati-hati karena di sini banyak listrik ya. Ya. Jaga kebersihannya juga. Siapa? Ya. Bensound.com. Bensound.com.
cari bilangan genap dan bilangan ganjil. Coba dimasukkan, coba angka 5. Hasilnya apa? Ganjil. Bilangan ganjil ya. Coba yang genap coba. Berarti 10. Ya, 10. Bulat ya. Ya, Pak. bensound.com. 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 Untuk yang kedua sudah selesai untuk konversi nilai. Ya, Pak. Oh iya, coba. Saya cek ya. Ya, coba dijalankan. Misalnya 70. 70 coba. Bentar. Nah, itu ya. Kemudian coba 85. Oke. Kemudian 95. Betul ya? Oke, bagus sekali ya. Oke, ini dari kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, coba perwakilan dari kelompok 1 yang sudah selesai juga. Coba dituliskan flowchart dan programnya ya, depan ya. Ya, oke. Kemudian yang lain ini kenapa belum selesai? Ya, Pak. Sudah. Coba yang sudah jauh. Algoritma percakapan ini kita bisa mengetahui dan juga bisa membuat suatu program mengenai suatu masalah Masalah yang bersyarat. bersyarat ya. Ya. Ada syarat khususnya. Jadi yang sebelumnya kalian itu menyelesaikan masalah hanya yang sekuensial saja, yaitu penerapan rumus. Sekarang ditambah lagi bisa menyelesaikan masalah yang bersyarat, ada syarat khususnya. Kalau syaratnya terpenuhi, kerjakan aksi 1. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, kerjakan aksi 2. Itu ya. Ya, itu saja yang bisa Pak Zainal berikan karena waktunya sudah habis ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan pencabangan yang lebih tinggi lagi, yaitu pencabangan bertingkat. Itu pencabangan yang di dalamnya ada pencabangannya lagi ya. Oke ya. Ya, ini kalian harus pelajari benar-benar dulu ya, supaya nanti ketika kalian belajar algoritma pencabangan bertingkat yang sederhana ini harus sudah paham terlebih dahulu. Gitu ya. Ya, sebelum kita selesai ya untuk menutup pembelajaran kita ini, marilah kita sama-sama berdoa dulu agar diberikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan salah satu dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian bisa meninggalkan lab dengan hati-hati ya.
merusak sesuatu yang ada di lab. Khususnya komputer. Ya silakan. Terima